Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan cara berwudu, khuf dan tayamum sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perbedaan khuf, wudu dan tayamum adalah wudu adalah mensucikan anggota-anggota tubuh dengan menggunakan air. Sedangkan khuf adalah alas kaki dari kulit yang menutupi mata kaki. Dan tayamum adalah mensucikan diri dengan menggunakan debu atau pasir, dan tayamum ini sebagai gantinya wudu apabila tidak menemukan air atau dalam keadaan sakit. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan tata cara berwudu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Secara syar'i, wudu dapat diartikan dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan untuk mencuci anggota-anggota tertentu. Berwudu hukumnya wajib bagi siapa saja yang hendak melaksanakan sholat. Hukum wajib itu didasarkan kepada dalil Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Yang pertama, niat. Niat artinya menyengaja dengan kesungguhan hati untuk mengerjakan wudu karena melaksanakan perintah Allah, sebagaimana didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Selanjutnya, mencuci kedua telapak tangan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, saya melihat Ali berwudu, dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali, membasuh muka 3 kali, membasuh kedua lengan 3 kali, mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya 3 kali. Kemudian dia berkata, ini adalah wudunya Rasulullah SAW. Selanjutnya, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, Humran mantan budak Utsman mengabarkan kepadanya bahwa ia telah melihat Utsman bin Affan minta untuk diambilkan bejana. Lalu dia menuangkan pada telapak tangannya 3 kali, lalu membasuh keduanya. Lalu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh kedua tangan hingga siku 3 kali. Kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali hingga kedua mata kaki. Dilanjutkan dengan membasuh muka sebanyak 3 kali dengan mengalirkan air ke seluruh bagian muka. Batas muka itu adalah dari tumbuhnya rambut di kening sampai jenggot dan dagu. Sedangkan Allah memerintahkan kita dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, dan basuhlah muka-muka kamu. Dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Menyiram air pada tangan sampai membasahi kedua siku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan basuhlah tangan-tanganmu sampai siku. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Dilanjutkan dengan mengusap kepala dan telinga sebanyak 3 kali. Mengusap kepala berbeda dengan mengusap dahi atau sebagian kepala, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi faghsilu wujuhakum, dan yang artinya, dan usaplah kepala-kepala kalian. Dilanjutkan dengan membasuh kaki hingga kedua mata kaki sebanyak 3 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, dan basuhlah kaki-kakimu hingga 2 mata kaki. Imam Nawawi di dalam Syarh Sahih Muslim berkata, maksud Imam Muslim berdalil dari hadis ini menunjukkan wajibnya membasuh kedua kaki, serta tidak cukup dengan cara mengusap saja. Dan yang terakhir adalah berdoa. Membaca doa seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Amin. Baiklah, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara khuf. Khuf adalah membasahi khuf dengan cara yang khusus, di bagian yang khusus, dan pada waktu yang khusus sebagai ganti dari membasuh kedua kaki saat berwudu. Tentang dalil mengusap khuf adalah dari berbagai hadis nabawiyah, yang artinya, beliau lalu berwudu dengan menyapu atas sepasang khuf beliau. Dan di antara dalil yang lain adalah artinya, kemudian dia berwudu, membasuh wajah dan kedua tangannya, mengusap kepalanya, kemudian dia diminta untuk mensalati jenazah ketika masuk masjid. Maka dia hanya mengusap 2 khufnya lalu mensalati jenazah tersebut.
Baiklah, yang terakhir yaitu kita akan mempraktikkan tata cara tayamum. Yang dimaksud dengan tayamum yaitu membasuh wajah dan kedua telapak tangan dengan menggunakan asy'id yang suci sebagai pengganti bersuci dengan air, yaitu ketika terhalangi memakai air. Bahkan syariat tayamum ini merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh umat ini. Allah mensyaratkan dengan menyempurnakan agama mereka dan juga sebagai tanda bukti kasih sayang dan cinta kasihnya kepada mereka. Allah berfirman yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5-6. Dan Rasulullah juga bersabda yang artinya, debu yang suci adalah alat wudhu bagi kaum muslim walaupun ia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Langkah pertama yaitu kita membaca niat. Langkah selanjutnya kita tempelkan kedua tangan kita ke area yang berdebu. Lalu tepukkan kedua tangan kita yang telah ditempelkan ke area yang berdebu tadi. Lalu tiupkan kedua tangan kita yang terkena debu tadi, kemudian usapkan kedua tangan kita ke bagian muka sebanyak 1 kali. Lalu tempelkan kembali kedua tangan kita ke area yang berdebu tadi dan kemudian kita tepuk dan kembali dan tiupkan. Lalu kita usapkan tangan kanan kita dari ujung jari bagian bawah ke siku dan dari siku bawah ke ujung jari bagian atas, dan dilanjutkan mengusap tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan dengan cara yang sama. Nawaitu tayammuma listiba'ati sholatin fardhon lillahi ta'ala. Saya Muhammad Nizam. Saya Febri Andri Adaha. Sekian video tutorial wudhu tayamum khuf dari kami. Apabila terjadi kesalahan, mohon dimaafkan ataupun dibenarkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.